Ya, pertama mungkin Komnas Perlindungan Anak mengamati ya eh, perkembangan kasus yang saat ini mungkin lagi viral, Erika dan DJ Panda, sangat prihatin sebetulnya. Bagaimana misalnya eh, masalah untuk DJ Panda dan Erika ini dipertontonkan di TV dan sosial media yang merupakan juga eh, mungkin secara tidak sadar bahwa sedang mempertontonkan perselisihan, dan ini tentunya tidak sadar juga banyak dilihat oleh anak-anak kita. Anak-anak ini sering menjadi korban pengaruh konten-konten digital seperti ini. Dan saya pikir seharusnya para selebritis, influencer, konten kreator lebih bijak untuk bisa menyiarkan ya atau memberikan tontonan yang baik untuk anak-anak. Jangan sampai misalnya kasus ini menjadi menormalisasi misalnya hubungan seks di antara anak-anak yang tentunya harusnya belum sesuai atau dilarang sebetulnya untuk hubungan seks sebelum menikah. Tapi dengan adanya tayangan-tayangan seperti ini, seolah-olah menormalisasi hubungan yang tidak pantas untuk dilakukan sebetulnya. Namun di sisi lain, Komnas Perlindungan Anak juga dalam hal melindungi anak, terutama diberitakan Erika kan diancam ya, diancam oleh pihak lain sehingga dia merasa terganggu dan stres bahwa dia sekarang sedang hamil. Di sisi itu Komnas Perlindungan Anak memberikan dukungan karena menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 bahwa anak itu kategori usia yang belum berusia 18 tahun, bahkan dari usia janin sekalipun itu harus dilindungi. Jangan sampai misalnya anak itu atau janin itu eh, si ibunya merasa stres dan mempengaruhi tumbuh kembang janin. Itu juga merupakan pelanggaran hak anak sebetulnya. Di sisi itu Komnas Perlindungan Anak mungkin akan bisa memberikan dukungan kepada Erika tentang kasus itu. Itu saya kira. Apalagi sekarang Erika udah melaporkan DJ Panda yang notabene adalah calon bapak dari anaknya gitu yang lagi dikandung. Ya. Itu pandangan Komnas Anak seperti apa sih Pak? Nah, balik lagi kalau kasus hukum Komnas Perlindungan Anak mendukung upaya Erika. Dan ini juga berhak untuk siapapun sebetulnya. Ketika apakah dia hamil atau tidak hamil, ketika mengalami ancaman, ya sebaiknya melaporkan ancaman tersebut ke kepolisian. Dalam hal ini, sekali lagi, kami mendukung upayanya Erika. Tapi saya melihat kasus ini tidak serta-merta hanya itu. Saya pikir juga Erika bisa bijaksana misalnya bahwa yang kita lihat, yang kita tonton di sosial media, bahwa DJ Panda pun sebetulnya kan memberikan atau bertanggung jawab, ada niat untuk bertanggung jawab sebetulnya. Harusnya kan ini bisa dibicarakan ya, dan jangan jadi tontonan publik sebetulnya. Ini tontonan yang tidak mengedukasi untuk anak-anak kita, bahwa misalnya dari saling serang, saling ejek mungkin di sosial media antara mereka berdua, dan menampilkan juga informasi-informasi yang tidak pantas sebetulnya diungkap ke media. Jangan sampai anak-anak kita pun ini akan menjadi atau menormalisasi sekali lagi aktivitas atau kegiatan mereka atau apa ya bisa dikatakan hubungan seks ini menjadi, saya lihat kan itu diungkapkan oleh Erika juga di salah satu podcast bahwa dia sudah melakukan hubungan seks
karena sudah cukup berumur, saya pikir ini janganlah kita sebut di publik ya. Karena idealnya kan sebetulnya hubungan seks itu boleh dilakukan oleh orang yang sudah eh, berstatus menikah, seperti itu. Jangan sampai ini jadi tontonan anak-anak kita, apalagi sekarang yang paling berpengaruh itu untuk konten-konten digital ini adalah anak-anak kita yang menjadi korban. Walaupun Komdigi sudah mengeluarkan PP Tunas ya untuk mengatur, tapi itu baru berupa saran, baru bukan regulasi. Kita belum sampai ke tahap itu. Itu yang mungkin saya sarankan. Dan mungkin buat saya ngelihat Deddy Kobuser mungkin yang pertama kali ya, Erika datang ke podcastnya Deddy, kemudian menceritakan apa yang dialami. Kemudian di sisi lain ada Densu juga yang mungkin mengklarifikasi dari sisinya Digipanda. Saya pikir, ayolah Dad, masih banyak konten-konten lain sebetulnya yang lebih mengedukasi atau yang lebih penting saat ini. Ini kan, ya ini udah sebetulnya nggak pantas lah untuk jadi konsumsi publik ya. Harapan saya, harapan Komnas Perlindungan Anak, setiap kita, setiap orang itu termasuk artis, selebritis, konten kreator, bijaklah untuk memberikan tontonan-tontonan kepada anak-anak terutama. Ya, harusnya punya standarisasi atau literasi digital yang baik sebetulnya. Dan setiap ya selebritis, konten kreator harusnya punya apa? Etika publik lah. Mana yang pantas untuk disampaikan ke publik, mana yang tidak, mana yang harus masuk ke ranah privasi. Saya kira itu. Jadi sekarang sepertinya dua kubu nih, yang satu ke DJ ke Deddy Kobuzer, yang satu lagi ke Dance. Betul. Itu gimana tuh melihatnya? Apakah emang mereka itu harus bijaksana gitu dalam hal mempublikasikan? Karena kan secara tidak langsung mereka berdua ini adalah media gitu. Betul. Kita tahu ya di media atau di bisnis media mungkin ya sama-sama kita tahu ada sesuatu di situ ya yang memperoleh manfaat, tapi tentunya harus bijak lah mana konten-konten yang harus di-up ya, mana yang tidak. Seperti ini kan kalau kita lihat dari kasus ini kan justru efek negatifnya yang paling banyak kita lihat. Di konten ini atau di case ini yang paling banyak kita ingat apa? Di situ terjadi seks bebas. Di situ terjadi juga menormalisasi hubungan seks. Kemudian di situ juga kita lihat saling ejek, saling serang dan sebagainya. Padahal sebetulnya masalah ini bisa dibicarakan kok. Saya lihat juga DJ Panda di satu sosial media juga dia memberikan statement bahwa dia bertanggung jawab untuk kasus ini, untuk perbuatannya. Artinya ada ruang untuk dibicarakan dengan baik sebetulnya, tanpa harus dipublikasi. Apalagi melapor ke polisi. Nanti kan juga Erika saat ini sedang mengandung, kemudian nanti lahir anaknya, akan berimbas nanti misalnya anak itu juga akan tanya kan, siapa bapaknya. Kan sangat menyedihkan sekali ketika nanti anaknya lahir, kemudian suatu saat anaknya itu bisa bertanya, ternyata bapaknya dilaporkan oleh ibunya, sehingga bapaknya juga masuk penjara. Ini kan jadi presiden buruk sebetulnya untuk anak. Karena juga anak harus dari lahir juga harus mengawali sesuatu yang bagus sebenarnya. Kalau diawali dengan polemik seperti ini kan jadi nggak bagus gitu ya. Betul. Dan kita sebagai orang dewasa tentunya punya tanggung jawab moral sebetulnya memberikan yang terbaik untuk anak. Terutama misalnya ini tentang ayah dan ibu, ya. Artinya banyak ruang negosiasi atau
ruang untuk dibicarakan bersama, untuk kebaikan bersama sebetulnya yang saya yakin bisa terjadi dan tanpa dipublikasi. Nah, ingat, saya ngelihat justru dengan adanya berita ini atau case ini, justru efek negatif yang paling banyak yang kita lihat sebetulnya. Dan anak-anak banyak menonton ini. Itu yang perlu disadari. Apalagi sekelas Deddy Corbuzier, Denzu harusnya punya apa namanya punya etika publik lah. Mana yang harus di-up, itu yang perlu diingat. Mungkin mereka juga, Erika dan DJ Panda, harus memisahkan permasalahan mereka berdua dan memikirkan juga dampaknya kepada anaknya nanti gitu. Betul. Mungkin bagaimanapun juga kan permasalahan Erika dan DJ Panda kan itu terjadi sebelum kelahiran. Ya. Dalam hubungan pasti ada percekcokan, Betul. ada ego di situ, ada pendapat yang berbeda gitu. Gimana mungkin Iya, betul. penjelasannya dari Di beberapa kesempatan kan Erika ataupun DJ Panda kan sudah mengakui salah, ya. Mereka berdua mengakui salah. Tapi ayo dong buktikan bahwa dengan pengakuan salah itu perbaiki dong, misalnya dengan melihat misalnya kepentingan terbaik anak. Artinya masih bisa dikomunikasikan dengan baik. Misalnya nanti harusnya masih DJ Panda juga masih mau bertanggung jawab sebetulnya. Kemudian Erika juga harusnya ya normalnya dengan anak ini ada dan ini juga bapaknya adalah DJ Panda harusnya mau menerima. Kalau tentang hubungan percekcokan, saya kira itu normal. Hubungan yang sudah suami istri pun sering terjadi. Hubungan pacaran pun sering terjadi. Itulah hidup, ya. Nggak mungkin kita bisa hindari percekcokan. Tapi bahwa kita punya itikat baik, seperti tadi udah mengakui kesalahan, ayo dong perbaiki hubungannya, ya. Demi semata-mata kepentingan terbaik anak. Nanti gimana kalau misalnya anaknya tanya? Nggak mungkin juga ditutupin bapaknya siapa. Nggak mungkin juga Erika mau menutupi itu kan, gitu. Tapi pembelaan Erika ini melaporkan itu karena ketakutan akan ancaman yang didapatkan dari DJ Panda, dan mungkin dia merasa karirnya bakal hancur gitu. Itu tanggapannya seperti apa? Apa sebenarnya tuh nggak bakal hancur juga sebenarnya karirnya Erika ya, Pak? Ya banyak juga ya, udah punya anak nggak hancur juga. Itu kan tergantung apa kreativitasnya orang, misalnya untuk karir di dunia selebritis misalnya. Masa karena punya anak, kemudian itu jadi menghancurkan karirnya kan enggak. Kalau dari kasus pertama, saya mengamati kan ini mencuat ketika misalnya ada ternyata Erika mengalami ancaman. Tapi kan Erika juga enggak menyebutkan secara rinci apa bentuk ancamannya sebetulnya. Apakah sampai memang betul mempengaruhi, membuat stres sehingga mempengaruhi tumbuh kembang janinnya Sampai pendarahan kan? sampai pendarahan, ya itu kan juga apa ya, ini kan jadi dilema sebetulnya. Di satu sisi itu dalam sikap kami mendukung siapapun sebetulnya yang mengalami ancaman, apakah dia ibu hamil atau tidak, itu sebaiknya memang melapor. Tapi kan saya ngelihat dari rentetan berita-berita di sosial media ya, ternyata ada ruang, ada DJ Panda juga berbaik hati, mau bertanggung jawab, itu kan sesuatu sebetulnya. Nah, kalau ancaman saya nggak melihat, saya nggak mendengar bentuk ancaman seperti apa, apakah sampai fatal sekali. Tapi saya yakin seharusnya ini bisa dibicarakan dengan baik sebetulnya. Karena masing-masing pertama mengakui kesalahannya. Ya artinya sebenarnya harusnya ada rekonsiliasi ya antara berdua dan itu memungkinkan kok sebetulnya. Daripada ribut-ribut di sosial media kemudian nggak sadar bahwa ada anak-anak
sekian juta orang menonton acara ini, kemudian mereka melihat di sini ada seks bebas, di sini ada pergaulan yang tidak pantas. Ini yang saya takut ini jadi uh, anak-anak ini adalah calon pemimpin masa depan nanti 2045 Indonesia emas, dan tontonan yang dilihat anak-anak sekarang itu jadi cerminan bagaimana generasi mendatang itu ada gitu ya. Itu yang harus dipikirin juga. Artinya Erika dan DJ Panda juga ayolah eh, berbaikan, kemudian masih ada ruang yang dibicarakan sehingga case ini bisa saya kira disudahi lah. Saya kira seperti itu, Mas. Karena juga DJ Panda juga udah mengungkapkan maaf segala macam. Iya, betul. DJ Panda juga di Densu kan sudah mengungkapkan semuanya, kemudian keinginan yang terpenting adalah dia mau bertanggung jawab. Kemudian saya nggak ngelihat apa alasannya Erika menolak itu. Dan kemudian sampai sejauh mana misalnya ancamannya itu. Karena percekcokan itu mungkin Pak. Ya, itu tadi yang saya bilang, kalau percekcokan itu biasa terjadi, ya. Itu bisa dibicarakan lah. Makanya Erika juga nggak mengungkapkan apa isi ancamannya. Apakah sefatal itu? Saya melihat sosial media, melihat tayangan TV, nggak melihat bahwa ada ancaman yang serius sebetulnya. Ya, harusnya bisa dibicarakan. Itu, Untuk Mas. saran terbaik dari Pak Sirait sebagai Ketua Komnas Anak untuk Erika seperti apa dan DJ Panda itu seperti apa? Ya, pertama mungkin buat Erika bahwa mengakui kesalahannya itu sudah baik, Erika, ya. Tapi di sini juga tentang ancamannya. Apakah memang betul ancamannya sangat mengganggu sehingga menimbulkan stres dan mempengaruhi tumbuh kembang janin? Itu jadi problem kita dan Komnas Perlindungan Anak siap mendukung itu. Ya, lalu kalau misalnya masih bisa dibicarakan dengan baik-baik kepada DJ Panda yang mau bertanggung jawab, saya kira itu adalah sesuatu yang baik ya. Bagaimana misalnya biasanya kan justru menghindar dari tanggung jawab umumnya, tapi DJ Panda kan mau bertanggung jawab, harusnya disambut lah. Demi apa? Ya anaknya juga nanti, calon anaknya nanti pasti tidak pasti akan lengkap ya ketika misalnya eh, seorang anak itu lahir ada ayahnya, ada ibunya. Itu kan yang ideal sebetulnya. Gitu. Untuk DJ Panda saya kira ya sebagai laki-laki nggak cukup hanya kata-kata bertanggung jawab. Sebetulnya sebagai laki-laki sejati terus berusaha. Kemudian kalau kemarin diindikasikan ada ancaman, ya mungkin dirubah lah gitu ya. Tunjukkan memang pengakuan bersalah dengan sikap tanggung jawab sebagai pria sejati gitu. Ingat bahwa nanti akan lahir seorang anak dari kalian berdua dan itu butuh figur ayah dan ibu yang baik tentunya satu sama lain. Dan terakhir untuk Densu dan Iya, untuk Densu dan Deddy Kobuser ya come on lah Deddy Kobuser dan Densu. Saya kira masih banyak ya topik-topik lain yang perlu diangkat eh, lebih baik daripada kasus ini. Lihat juga bahwa kita juga sebagai konten kreator, public figure, selebritis harus punya manfaat untuk publik juga saya kira. Ini jadi tanggung jawab moral kita. Bagaimana kita bisa menayangkan tayangan-tayangan yang bermutu terutama untuk anak-anak kita. Hari ini anak-anak Indonesia sudah banyak mengalami masalah. Tidak ada ruang aman lagi untuk anak. Apakah itu di rumah,
di sekolah, bahkan di ruang digital jadi ancaman sekarang. Apa mau ditambah ancaman itu untuk anak-anak Indonesia? Ayolah. Mungkin harapan saya seperti itu kepada Deddy Kobuzer dan Denzu. Dan kepada seluruh netizen Indonesia, saya kira ini juga seruan bahwa setiap orang harusnya punya etika publik yang baik, punya literasi digital yang baik, supaya apa? Mutu dan tayangan tontonan tayangan digital ini bisa membantu anak-anak kita untuk bertumbuh kembang dengan baik, yang nantinya 2045 anak-anak ini jadi pimpinan kita masa depan bangsa. Itu Mas. Siap. Terima kasih.